Film diawali, memperkenalkan kita dengan Travis, seorang ketua tim pasukan SWAT. Pagi itu, Travis dibangunkan oleh panggilan telepon dari sang atasan yang memintanya untuk segera meluncur ke markas tim SWAT. Mendengar hal itu, tentu Travis cukup bingung, karena hari ini adalah hari libur, dan besok juga libur, untuk menyambut tahun baru. Travis pun langsung menuju ke markas, karena pasti ada misi penting, yang tidak bisa ditunda lagi. Setibanya di markas tim SWAT, atasan Travis yang bernama Alin, langsung menjelaskan, misi yang harus pasukan Travis jalankan, di hari libur ini. Yaitu membantu pasukan DEA, untuk menyergap kelompok kartel, yang akan melakukan sebuah transaksi besar, di sebuah gedung terbengkalai. Di mana tugas utama pasukan Travis, untuk mengambil barang bukti berupa narkoboy, yang disimpan di sebuah kontainer, yang berlambang kalajengking. Pasukan Travis akan didampingi oleh 2 orang anggota DEA yang akan ikut serta dalam misi penyergapan ini. Tanpa membuang waktu lagi, pasukan Travis langsung bergerak menuju ke lokasi penyergapan. He'd love to see it. Always And don't up. a little short notice. We've had shorter. Di dalam perjalanan, 2 orang anggota DEA menunjukkan kepada pasukan Travis foto kontainer berlambang kalajengking yang harus mereka amankan nanti. Pasukan Travis sontak tertawa, seakan meremehkan misi ini, yang mereka anggap tidak terlalu sulit. Mereka menambahkan, seharusnya pasukan DEA bisa bergerak sendiri. Dan tidak perlu melibatkan mereka, apalagi di hari libur seperti ini. I guess we got all dolled up for nothing. Let's do this. Singkat cerita, pasukan Travis tiba di lokasi, dan berhasil melumpuhkan para penjaga. Drop the phone. Hey, now! Dengan mudah mereka bisa menemukan kontainer berlambang kalajengking tersebut. Tapi saat kontainer itu akan mereka bawa, inilah yang terjadi. Pasukan Travis diserang secara mendadak oleh sekumpulan orang bersenjata, hingga terjadilah aksi baku tembak sengit. Akan tetapi, pasukan Travis berhasil meratakan mereka semua, dan berhasil menangkap ketua mereka, yang diketahui bernama Digo. Namun malangnya, di dalam baku tembak sengit tersebut, seorang dari anggota Travis harus tewas di tempat. Merasa situasi sudah aman, kedua anggota DEA bersiap akan membuka kontainer tersebut. Namun tanpa disangka, masih ada seorang bandit yang masih hidup, dan langsung menembakkan senjata rudal, dan menewaskan 2 anggota DEA tersebut. Kemudian dengan sigap, Travis melancarkan serangan balasan. Setelah keadaan aman, Travis langsung menugaskan anggotanya untuk membuka kontainer tersebut. Dan setelah kontainer itu dibuka, pasukan Travis dikejutkan dengan isi di dalamnya. Yang ternyata bukanlah barang haram, melainkan seorang pria, dengan kedua tangan yang dirantai, dan bertato skorpion di punggungnya. Tampang pria ini terlihat sangar, dengan tatapan mata yang begitu tajam, dan tak berbicara sepatah kata pun. Tentu Travis sangat penasaran, dengan sosok pria ini, yang mereka namakan Scorpion, sesuai dengan lambang tato di punggungnya. Pada akhirnya, Travis pun memutuskan, membawa Digo dan Scorpion, ke markas pasukan tim SWAT. Yaitu untuk mencari tahu, siapa sebenarnya Scorpion, kenapa ia sampai dirantai, di dalam sebuah kontainer. Singkat cerita, pasukan Travis tiba di markas tim SWAT. Si atasan yaitu Alin, tampak kesal kepada Travis, karena membawa Digo dan Scorpion, ke markas pasukan tim SWAT.
Seharusnya pasukan Travis menyerahkan Digo dan juga Scorpion ke markas pasukan DEA. Menanggapi itu, Travis pun balik bertanya kepada Alin, kenapa kedua anggota DEA berbohong terkait isi di dalam kontainer tersebut. Yang ternyata, bukanlah barang bukti berupa narkoboy, tetapi seorang pria dengan aura sangar. Alin pun menjawab, ia sama sekali tidak tahu kenapa pasukan DEA berbohong. Travis pun berencana akan menginterogasi Digo dan Scorpion. Karena Travis sangat penasaran, siapa sebenarnya Scorpion. Karena demi mengamankan Scorpion, satu anggota Travis harus tewas. What was the DEA onto? A guy in a box. Until we get answers, we sit tight. Phil is dead. Don't you want to know why? Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Andre, dan tangan kanannya yang bernama Sunny. Andre adalah ketua mafia, yang selama ini menyandra Scorpion. Andre lantas mendapat kabar, bahwa Scorpion telah diculik, dan dibawa ke markas tim SWAT. Mendengar tawanan berharganya diculik, tentu Andre sangat murka. Ia lantas menugaskan semua anak buahnya, menyerbu markas pasukan tim SWAT untuk menculik kembali Scorpion. Tentu ini bukanlah tugas yang sulit, mengingat, markas tim SWAT tengah sepi, karena sedang libur tahun baru. I don't think this is a game you want to play. I don't want to lose him. Not. Berpindah ke Travis, yang mendatangi petugas IT, yang sebelumnya ia tugaskan, melacak data diri, Digo dan juga Scorpion. Si petugas IT ini mengatakan, kalau ia sudah berhasil melacak, info tentang data diri Digo. Yang ternyata, adalah seorang letnan Hungaria, yang kemudian membelot, bergabung bersama kelompok mafia. Sedangkan si Scorpion sendiri, si petugas IT ini, tidak berhasil menemukan, data sekecil apapun tentangnya. Yang mana hal itu, tentu membuat Travis, semakin penasaran dengan sosok Scorpion. There's no way I find out who he is. You got a boss? Tanpa membuang waktu lagi, Travis langsung masuk ke ruangan, untuk menginterogasi Scorpion. Sedangkan Digo, diinterogasi di ruangan berbeda, oleh anak buah Travis, yang bernama Elena. Ketika interogasi baru akan dimulai, Digo malah mencoba, mengakhiri hidupnya sendiri, dengan menghentakkan kepalanya ke borgol. Digo berpikir, apabila ia buka mulut, ia juga tetap akan mati, dihabisi oleh bosnya, yaitu Andre. Elena dan juga rekannya, berusaha keras, untuk menggagalkan aksi bundir Digo. Berpindah ke Scorpion, yang pada akhirnya berbicara. Scorpion mengatakan, apabila Travis ingin tahu siapa dirinya, maka tanyakan saja kepada Digo. Who are you? Have you asked Diego who I am? Mendengar itu, Travis langsung ke ruangan Digo. Namun sayangnya Travis terlambat, karena Digo sudah tewas di tempat. Kemudian, Travis kembali menginterogasi Scorpion. Tapi Scorpion hanya menjawab, kalau tujuan dirinya diincar, demi sesuatu yang bernilai, miliaran juta dolar. Scorpion juga mengatakan kepada Travis, kalau sebentar lagi, akan datang dua orang pria, yang mengaku sebagai agen FBI. Tujuan mereka datang ke sini, tak lain untuk menjemput Scorpion. Namun Scorpion memperingatkan Travis, bahwa kedua pria tersebut, adalah anggota mafia, yang menyamar sebagai agen FBI. What is important is that you listen. Worth billions of the officers from a federal agency are here to, and I will help you to. Dan benar saja, tak lama berselang, muncullah dua orang pria, yang mengaku sebagai agen FBI. Kedatangan mereka ke sana, tak lain untuk menjemput Scorpion. Travis yang sudah diingatkan oleh Scorpion, lantas mengajukan pertanyaan hukum, yang membuat kedua orang ini, kelimpungan untuk menjawabnya. Berada di dalam posisi terdesak, kedua orang ini langsung menyerang Travis, hingga terjadilah baku hantam. The prisoner over. Who are you? Seorang dari mereka, berhasil Travis habisi. Sedangkan yang satunya lagi, berhasil diringkus, dan ia diketahui bernama Johnny. Johnny mengatakan, apabila Scorpion tidak segera diserahkan, maka sebentar lagi, akan terjadi perang, di dalam markas tim SWAT ini. I'm going to enjoy watching you die. Mendengar hal itu, Travis bergegas menemui Scorpion, yang ternyata, telah berhasil melepaskan borgolnya. Kemudian, terjadilah baku hantam, antara Scorpion dan juga Travis.
Kita akhirnya diperlihatkan betapa tangguhnya Scorpion dalam aksi baku hantam ini. Travis dibuat kewalahan, dan bahkan, Scorpion dengan mudah merebut senjatanya. Akan tetapi, Scorpion tak berniat menghabisi Travis. Bahkan, ia menyerahkan kembali senjata Travis. Hands on your head. Let's go. Scorpion mengatakan kepada Travis, kalau sebentar lagi, kelompok mafia yang dipimpin oleh Andre akan menyerang markas tim SWAT ini untuk menculik kembali Scorpion. Travis yang kekurangan pasukan tentu membutuhkan bantuan dari Scorpion. Dan Scorpion bersedia membantu meratakan kelompok mafia Andre. Akan tetapi, Travis tidak langsung menyetujuinya. Sejam setelah itu, Travis dan atasannya yaitu Alin, kembali menginterogasi Scorpion yang sudah berada di selnya. Travis meminta Scorpion untuk jujur, siapa dia sebenarnya. Pada akhirnya, Scorpion pun jujur, bahwa sebenarnya, dirinya adalah seorang agen elit khusus, yang telah berhasil mencuri sesuatu yang sangat berharga, bernilai miliaran juta dolar. Akan tetapi, Scorpion menolak memberitahu sesuatu yang ia maksud tersebut. Tapi yang pasti, Andre si ketua mafia, sangat menginginkannya. Scorpion juga memberitahu Travis, bahwa salah satu anggota tim SWAT, menjadi mata-mata Andre, yaitu si ketua mafia. It's far more complicated, but that was only in the beginning. So you're a spy. Mendengar hal itu, Travis pun berniat akan memindahkan Scorpion ke sebuah tempat rahasia. Tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk semua anggota Travis, demi mengantisipasi kebocoran informasi. Bahkan, agar tidak membahayakan anggotanya, Travis akan mengantar Scorpion seorang diri. Move. Berpindah ke Andre, yang mendatangi seorang hacker jeniusnya. Andre menugaskan si hacker, untuk meretas semua CCTV, di dalam markas tim SWAT Travis. Bahkan, Andre juga menugaskan si hacker, melacak identitas serta alamat, keluarga seluruh anggota pasukan Travis. Tak membutuhkan waktu yang lama, si hacker pun berhasil, meretas semua CCTV, yang berada di dalam, dan di luar markas pasukan tim SWAT. I can try. Try hard. Kemudian, mereka melihat Travis, bersiap akan membawa Scorpion, ke suatu tempat seorang diri. Menyadari akan hal itu, Andre langsung menugaskan snipernya, yang sudah memantau di luar markas tersebut. Yaitu untuk membidik mati Travis, dan menculik kembali Scorpion. Sounds perfect. And take out the driver. If anyone kills Scorpion, Terlihat sniper Andre, bersiap akan menembak Travis, yang tengah membawa Scorpion. Akan tetapi, Scorpion melihat sniper tersebut, dan ia langsung menyuruh Travis, untuk menundukkan badan. Sampai pada akhirnya, mobil yang dikendarai oleh Travis, menabrak pembatas jalan, hingga menyebabkan Travis tak sadarkan diri. Pada saat yang bersamaan, kelompok Andre mendekati mobil tersebut, dan berusaha menculik Scorpion. Lalu sekuat tenaga, Scorpion berhasil melepaskan borgolnya, dan ia pun mulai membrutal. Alhasil, satu persatu dari mereka, berhasil Scorpion bantai. Melihat puluhan anak buahnya tewas, dibantai Scorpion dan tim SWAT, Andre pun sangat murka. Andre langsung menurunkan pasukan bersenjatanya, yang 2 kali lipat lebih banyak, untuk menghabisi kelompok Travis, sekaligus menculik kembali Scorpion. Travis yang sudah sadar, juga ikut membantu Scorpion. Commander, Kelompok Travis yang menyadari itu, mereka segera keluar membantu Scorpion, dan berhasil membantai sniper Andre. Mereka juga berusaha menghubungi polisi dan FBI untuk meminta bantuan tambahan. Namun sialnya, sinyal di markas tersebut sudah disabotase oleh hacker jenius Andre. we're up against. Sehingga baku tembak sengit kembali memanas.
Berada di dalam posisi terpojok, Scorpion dan kelompok Travis memutuskan masuk ke dalam markas. Namun malangnya, dalam baku tembak sengit ini, seorang anggota Travis harus tewas. Kemudian, Travis menugaskan si petugas IT untuk mengunci akses keluar masuk di dalam markas tersebut dengan pintu lapis baja. Sekarang Scorpion dan kelompok Travis berada di dalam posisi yang sedikit aman. Namun tiba-tiba, hacker Andre mensabotase listrik dan sinyal di markas tersebut. Sehingga kelompok Travis tak bisa menghubungi bantuan dari luar. Akan tetapi, mereka masih bisa menerima panggilan dari luar. Sekarang Scorpion dan kelompok Andre terjebak di dalam markas. Sedangkan puluhan kelompok Andre yang bersenjata telah mengepung di luar markas tersebut. Dan bahkan, mereka mencari cara untuk menyusup ke dalam markas. Why is the It's security not that hard. phones were out? They are. Di tengah itu, telepon di markas berdering. Yang mana ternyata, itu adalah panggilan dari Andre, yang ingin membuat sebuah penawaran kepada Travis. Andre memaksa Travis untuk segera menyerahkan Scorpion. Barulah setelah itu, Andre akan menarik mundur semua pasukan bersenjatanya. Akan tetapi, Travis menolak mentah-mentah tawaran dari ketua mafia tersebut. Menanggapi penolakan tersebut, Andre langsung menyebutkan nama dan alamat keluarga seluruh anggota pasukan Travis. Andre mengancam akan membantai mereka semua apabila Travis bersikeras mempertahankan Scorpion di dalam markas tersebut. Mendengar hal itu, Scorpion langsung memberitahu Andre bahwa dirinya akan menyerahkan diri dalam waktu 10 menit lagi. Scorpion bersedia menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun, asalkan kelompok Andre tidak mengusik seluruh keluarga pasukan Travis. Enough! I will be out in 10 minutes. He's threatening our families. I believe him. Mendengar hal itu, tentu Andre sangat senang dan langsung mematikan panggilannya. Kemudian, Andre mengajak si tangan kanan untuk menuju ke markas pasukan SWAT guna menjemput Scorpion. Good. Berpindah ke markas tim SWAT yang dimana Travis akan merencanakan sesuatu untuk menjebak kelompok Travis tanpa harus menyerahkan Scorpion. Travis menyuruh semua anggotanya untuk memantau di setiap jendela di dalam markas tersebut. Kemudian, baju tahanan yang dipakai Scorpion dipakaikan ke jasad anggota FBI palsu yang dihabisi oleh Travis tadi. Setelah itu, Travis akan membawa mayat tersebut keluar dari markas itu untuk mengelabui kelompok Andre. Mereka pasti akan mengira kalau yang dibawa keluar oleh Travis adalah Scorpion. Di saat mereka sedang lengah itulah, kelompok Travis yang memantau di setiap jendela mulai menyerang kelompok Andre secara mendadak. You don't want anything to do with that. That's when you got nothing left to live for. Excellent. Why? Good luck. Position. Singkat cerita, Andre dan tangan kanannya sudah tiba di depan markas. Tak lama berselang, Andre melihat pintu lapis baja terbuka, yang ia kira adalah Travis, yang keluar untuk menyerahkan Scorpion. Andre langsung menyuruh pasukan bersenjatanya untuk mendekati pintu lapis baja tersebut untuk menjemput Scorpion. Your work set. Ward. Namun di saat yang bersamaan, Andre melihat pantulan cahaya dari jendela lantai atas di dalam markas tersebut. Yang mana cahaya itu merupakan sandi Morse, kode bahwa ini semua adalah jebakan. Andre pun langsung bergegas, menarik mundur pasukan bersenjatanya. Everyone move back, now! Melihat pasukan musuh mundur secara mendadak, tentu membuat kelompok Travis keheranan. Sementara itu, atasan Travis yaitu Alin, melihat cahaya sandi Morse tersebut lewat monitor rekaman CCTV. Ia pun langsung bergegas menuju ke dalam ruangan tempat cahaya tersebut berasal. Di waktu yang sama, Travis juga menyadari satu orang anak buahnya tidak ada, dan Travis pun langsung mencarinya. Akhirnya kita diberitahu, anak buah Travis yang bernama Jack ini ternyata adalah mata-mata Andre. Terlihat Jack telah melepaskan borgol si agen FBI palsu yaitu Johnny. Kemudian, Jack dan Johnny mengarah ke ruang monitor, yaitu untuk membuka pintu lapis baja, agar kelompok Andre bisa menyusup ke dalam markas. Namun di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh Alin. Menyadari akan hal itu, Johnny langsung mengorbankan nyawa Jack untuk melindungi nyawanya sendiri. Setelah itu, Johnny bergegas menuju ke ruang monitor yang berada di basement. Di waktu yang bersamaan, Travis bertemu dengan Alin.
Alin lantas memberitahu Travis perihal Johnny si agen FBI palsu yang tengah mengarah ke basement untuk membuka kunci pintu lapis baja. Setibanya di basement, ternyata kunci pintu lapis baja sudah berhasil dibuka oleh Johnny. And there is nothing that we can do about it. Hingga terjadilah baku hantam antara Travis, Johnny dan juga Alin. Meskipun sempat dibuat tumbang, namun pada akhirnya, Travis berhasil menghabisi Johnny. Kemudian, Travis dan Alin kembali berkumpul bersama yang lain. Terlihat pasukan Andre yang bersenjata menyerbu masuk ke dalam markas setelah kunci pintu berhasil dibuka. Sehingga Scorpion dan kelompok Travis terpaksa harus melawan mereka, meskipun kalah jumlah pasukan dan juga senjata. Alhasil, beberapa anggota Travis harus tewas di tempat. Sedangkan sisanya berlarian menuju ke basement untuk bersembunyi dari kejaran kelompok mafia Andre yang terus berdatangan. Sementara Scorpion keberadaannya tidak diketahui. Sementara itu, Alin malah terlibat baku hantam dengan tangan kanan Andre, yaitu Sunny. Namun di tengah itu, Andre pun muncul dan langsung melumpuhkan Alin. Andre mengatakan kepada Sunny, tidak ada gunanya membuang waktu dengan menghabisi Alin. Karena tujuan utama mereka ke sini, yaitu untuk menculik Scorpion. Di tengah perjalanan menuju ke basement, kelompok Travis bertemu dengan Scorpion, yang langsung menyuruh mereka semua untuk menundukkan badan. Kemudian, inilah yang diperbuat oleh Scorpion. Duck. Alhasil, semua pasukan Andre tewas dalam sekaligus, diratakan oleh Scorpion menggunakan senapan mesin. Setelah itu, Travis menyuruh anggotanya yang masih tersisa untuk keluar dari markas tersebut dengan melewati sebuah terowongan. Sedangkan dirinya dan Scorpion akan masuk lagi ke dalam untuk menyelamatkan Alin, sekaligus menghabisi Andre dan tangan kanannya. Sampai pada akhirnya, Scorpion bertemu dengan Andre dan terlibat baku tembak. Sedangkan Travis bertemu dengan Sunny dan terlibat baku hantam. Sedangkan Scorpion dan Andre, yang sama-sama kehabisan amunisi, pada akhirnya berduel dengan tangan kosong. Sampai pada akhirnya, Travis memiliki celah untuk menjatuhkan Sunny ke bawah gedung, hingga akhirnya tewas di tempat. Beberapa menit setelah itu, giliran Scorpion pula yang berhasil menghabisi Andre. Kemudian, Travis berhasil menemukan Alin yang sudah sadarkan diri. Beberapa menit setelah itu, terlihat mereka bertiga sedang menunggu bantuan tiba. Travis berterima kasih kepada Scorpion yang telah membantu mereka dalam meratakan kelompok Andre. Sebagai bentuk terima kasih darinya, Travis pun mengizinkan Scorpion pergi sebelum para polisi berdatangan. Kemudian, Scorpion mencabut gigi gerahangnya yang terkandung sebuah microchip yang selama ini diincar oleh Andre. Di dalam microchip tersebut, terdapat data rahasia negara Amerika yang bernilai miliaran dolar. Kemudian, Scorpion memberikan microchip tersebut kepada Travis untuk diserahkan kepada FBI. Lalu tiba-tiba, Alin malah menembak Scorpion. Travis yang berusaha melarikan diri, malah tak sengaja menjatuhkan microchipnya, lalu dipungut oleh Alin. Kemudian, Alin melarikan diri ke tengah hutan, dan dikejar oleh Travis. Dari sini akhirnya terungkap, kenapa Alin menugaskan pasukan Travis beroperasi di hari libur untuk menculik Scorpion. Tak lain karena Alin berencana akan mencuri microchip bernilai miliaran dolar tersebut. Di suatu kesempatan, Alin berusaha menghabisi Travis. Akan tetapi, Travis dengan sigap membalikkan keadaan dan berhasil melumpuhkan Alin dan mengambil kembali microchip tersebut.
Beberapa jam setelah itu, pasukan polisi tiba dan langsung meringkus Alin. Kemudian, salah satu petugas polisi meminta Travis mengidentifikasi mayat Scorpion. Yang mana ternyata, itu bukanlah mayat Scorpion, tetapi mayat agen FBI palsu. Yang mana itu artinya, Scorpion masih hidup dan telah melarikan diri. Akan tetapi, Travis sengaja membuat pengakuan palsu bahwa mayat tersebut memang adalah mayat Scorpion. Sehingga dengan begitu, tidak akan ada lagi yang akan memburu Scorpion. Sedangkan Scorpion sendiri telah melarikan diri entah kemana, dan tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Travis sendiri. Setelah semua kekacauan ini selesai, Travis membawa keluarga kecilnya untuk menikmati malam tahun baru. Kemudian, film pun selesai.